Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pip Code Studio bersama saya Pip Saifullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri Next.js di mana kita akan coba membahas mengenai linking dan navigating. Nah, sebetulnya kita juga udah pernah coba lakukan ya terkait dengan linking ini, tapi kita belum sepenuhnya pelajari di seri app router ya. Tapi kalau di pages router mungkin teman-teman yang mengikuti seri tersebut itu kita sudah bahas ya. Konsepnya hampir sama sebetulnya, tapi kita akan coba bahas kembali untuk remind kembali bagaimana caranya menggunakan linking dan navigating, tapi kali ini di dalam app router. Nah, di dalam Next.js itu ada dua cara untuk melakukan navigating ya, atau navigate between routes gitu. Nah, yang pertama adalah menggunakan link komponen, dan yang kedua adalah menggunakan use router hook. Nah, kita akan coba keduanya ya. Dimana sebetulnya kalau menggunakan link itu kita sudah coba lakukannya untuk yang bagian navbar, kita sudah pernah coba ketika membahas mengenai layout. Nah, tapi kita akan coba perdalam lagi mengenai link itu sendiri. Jadi link ini adalah sebuah built-in komponen ya, atau komponen bawaan dari Next.js yang mana dia mengextend tag A di dalam HTML ya. Di mana tag A ini biasanya digunakan untuk hyperlink. Nah, untuk berpindah dari satu rute ke rute yang lain di dalam Next.js, kita bisa mengimport link ini dari next/link ya. Dan juga mempassing atau mencantumkan ref sebagai props di dalam komponennya. Nah, jadi sebetulnya kita sudah lakukan, yaitu ada di bagian navbar ya. Kalau teman-teman mengikuti seri ini, kita pernah bikin navbar, di mana di dalam navbar kita pernah bikin link ya yang punya href. Nah, ini contohnya href. Kalau kita arahkan ke slash seperti ini, berarti kita akan arahkan rutenya ke slash. Kalau ke slash about, berarti kita akan arahkan rutenya ke slash about ya, menggunakan komponen link bawaan dari Next.js-nya. Nah, kita mungkin akan coba aktifkan lagi yang bagian navbar ya. Sebelumnya kita sempat disabled ya untuk navbarnya. Sekarang kita coba buka di localhost 3000. Oke ya, sudah ada. Nah, ini bagian navbarnya ya. Ada home, ada about, ada profile ya. Ini saya coba zoom supaya lebih besar ya. Kalau teman-teman mungkin ukurannya lebih kecil, mau menyesuaikan silakan zoom juga ya. Ini biar kelihatan aja ya. Oke, jadi sekarang kita punya navbar yang mana kalau di navbarnya sekarang ada home, kemudian ada ke about dan juga ke profile gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di bagian navbarnya itu kan kita misalkan sekarang ada di home ya. Ini nggak ada tandanya bahwa kita sedang ada di home. Nah, gimana caranya supaya navbar ini ngasih tahu kalau kita sekarang posisinya ada di home? Biasanya misalkan si yang home ini jadi warna putih gitu ya, ataupun sebaliknya ya. Kita akan coba untuk di bagian navbar ya, kita masuk ke navbar, kemudian mungkin di bagian, nah text blue ini akan saya ubah dulu jadi text white ya. Nah, jadi dia putih dulu ya sementara gitu. Nah, jadi sekarang saya akan coba ngecek kalau misalkan posisinya ada di home, maka berikan text blue 300 gitu ya. Tapi kalau misalkan posisinya dia di about, maka text blue 300 ini akan kita berikan di about. Nah, untuk mengeceknya, kita bisa memanfaatkan sebuah hooks, namanya adalah use path name, yang dimiliki oleh Next Navigation ya. Kita akan coba untuk import di sini, import use path name from next/navigation. Nah, kemudian di sini saya akan coba tangkap const path name sama dengan use path name ya. Nah, kemudian di sini mungkin saya akan coba untuk bikin kondisional ya. Jadi saya cut dulu yang ini, kemudian saya akan gunakan kurung seperti ini, kemudian tambahkan backtick ya. Lalu kita masukkan dulu yang barusan, dan yang text white ini akan saya coba untuk lakukan kondisional ya. Jadi kalau path name ya, di sini path name sama dengan slash gitu ya. Jadi kalau sekarang path name-nya itu ada di slash, maka saya akan berikan text blue 300. Tapi kalau path name-nya tidak di slash, saya akan berikan text white ya. Jadi logiknya seperti ini ya. Kemudian yang ini juga sama, untuk bagian ini mungkin saya kopikan saja ya. Class name-nya saya akan delete dulu keduanya. Nah, ini di paste, kemudian yang ini kita ubah jadi /about.
Dan yang ini slash about slash profile. Kita coba lihat sekarang ya. Saya refresh. Nah, kalau sekarang saya ada di home, maka yang berwarna biru adalah home. Kalau saya pindah ke about, nah yang berwarna biru adalah about. Kalau saya pindah ke profile, sekarang yang berwarna biru jadinya profile. Gitu ya. Jadi kita sudah pelajari salah satu hooks yang bisa kita manfaatkan untuk mengecek kita sedang ada di rute yang mana gitu ya. Menggunakan use path name di next/navigation. Nah, selain menggunakan link seperti ini, untuk berpindah ke rute yang lain, kita juga bisa memanfaatkan satu hooks lainnya, yaitu adalah use router. Gimana caranya? Nah, di sini saya akan coba ya. Misalkan setelah UL ini ya, atau saya mungkin berikan dulu div di sini ya. Saya berikan div. Kemudian saya akan tambahkan juga di sini div lagi. Kemudian saya akan tambahkan button ya. Button misalkan di sini adalah login ya. Kita cek dulu. Kita balik ke home. Nah, ini sebetulnya sudah ada ya, tapi mungkin posisinya masih belum tepat. Mungkin di sini saya akan berikan class name flex ya. Kita lihat. Nah, sekarang sudah rapi. Loginnya mungkin buttonnya akan saya tambahkan class name BG white ya. Rounded minus MD ya. Kita coba rounded minus MD. Kemudian H10 PX6. Kita coba ya. Oh, terlalu besar ya. Mungkin ini nggak perlu kita berikan H10. Nah, ini juga bisa kita kurangi jadi PX3. Nah, seperti ini. Kemudian mungkin saya akan tambahkan di sini teks SM ya. Nah, sudah ya. Mungkin saya tambahkan sedikit di sini A7. Nah, ini cukup ya. Kemudian di navnya saya akan tambahkan mungkin justify between ya. Nah, jadi dia ke sebelah kanan sekarang. Terus di buttonnya saya akan tambahkan satu lagi, yaitu adalah kursor pointer. Nah, jadi sudah ada pointernya sekarang. Nah, kalau ini kan berbeda ya. Kita menggunakan button, tidak menggunakan link. Nah, gimana caranya kalau misalkan bentuknya button seperti ini untuk berpindah ya? Kita bisa gunakan use router. Nah, use router ini sama, dia punyanya next navigation. Jadi kita gunakan dari next navigation, yaitu adalah use router. Nah, kemudian di sini sama, kita definisikan const router sama dengan use router. Ya. Kemudian baru di bagian button sini ya, ini mungkin saya coba enter dulu, saya rapihkan. Nah, di sini on click ya. Jadi kalau button ini diklik gitu, saya akan coba router dot push ya. Itu kemana? Ke slash login ya. Kita coba sekarang, kalau saya klik login, dia berpindah ke slash login ya. Nah, tapi ini loginnya masih ada navbarnya ya. Saya maunya adalah kalau misalkan posisi dia ada di login, navbar ini nggak usah ditampilkan. Nah, gimana caranya? Kita kembali lagi ke codingan kita ya. Di bagian layout, sama seperti tadi, kita bisa import ya, untuk mengecek path name. Gunakan use path name ya. Dari next navigation. Nah, kemudian kita panggil, misalkan di sini const path name sama dengan use path name. Nah, mungkin saya di luar akan tambahkan di sini misalkan const disable navbar ya. Nah, halaman mana aja yang mau saya disable? Misalkan yaitu adalah slash login, kemudian juga slash register ya. Saya nggak mau ada navbarnya. Nah, kemudian tinggal saya cek di sini. Disabled navbar dot includes ya, path name. Nah, baru kita panggil navbarnya. Mungkin di sini not disabled navbar gitu ya. Kemudian baru kita gunakan dan navbar. Nah, ini bisa juga gunakan self closing tag ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan path name saat ini ya adanya di
/login atau /register, ya, maka navbarnya nggak akan ditampilkan. Tapi kalau tidak ada di /login atau /register, ya, karena di sini ada tanda tanya, ya, artinya tidak ada di /login dan /register, maka tampilkan navbar. Nah, kalau kita buka ke /login, nggak ada navbarnya, ya. Kalau kita balik, ya, ke home ada, ke about ada, ke profile ada, kita coba login, navbarnya nggak ada, ya. Jadi itu fungsinya dari use path name dari Next Navigation, ya. Nah, mumpung kita lagi ada di dalam login, ya, kita akan coba untuk cari Tailwind komponen yang bisa kita manfaatkan untuk bikin halaman login ini, ya. Nah, gimana kalau kita cari aja login card dari Tailwind misalkan, ya. Nah, ini ada di paling atas, ya, dari tailwindcomponents.com. Kita cari. Nah, ya, mungkin UI ini bisa kita manfaatkan, ya. Tinggal kita show code aja. Oke. Nah, mungkin kita bisa copy aja, ya. Di sini ada untuk button copy to clipboard-nya. Kemudian masuk ke out login page, ya. Nah, di bagian div sini saya akan hapus. Saya pindahkan ke sini. Nah, ini untuk komentarnya mungkin saya hapus dulu, ya. Kemudian untuk kelasnya ini harus di rename, ya. Ingat kalau menggunakan React, menggunakan Next.js, itu kita harus menggunakan class name, bukan kelas, ya. Nah, ini bisa Ctrl D aja, ya. Jadi sorot salah satu dulu, terus Ctrl D, terus kita ubah semuanya jadi class name, ya. Nah, ini tapi masih ada error, ya nggak apa-apa, kita cek. Nah, ini karena belum diberikan self closing tag, yang ini juga sama. Required ini harusnya tidak pakai kutip, ya, jadi langsung required. Kemudian yang input ini juga sama, ya, required-nya kita hapus. Nah, ini sudah mulai rapi. Kemudian yang label for ini bukan for, ya. Kalau di dalam Next itu HTML4, ya. Nah, HTML4 tadi remember. Kemudian yang for lainnya juga sama yang ini, ya, HTML4. Juga yang satu lagi masih ada error. Nah, ini HTML4. Oke, kita cek. Nah, ini sudah ada. Mungkin bagian bawahnya bisa saya hapus, ya. Ini kita perbaiki sedikit. Bagian P ini saya nggak butuh. Saya hapus aja. Nah, sudah ada, tapi kalau kita lihat kurang ke tengah, ya. Mungkin saya akan coba hapus dulu yang ini, ya. Nah, ini sudah. Kita mungkin akan coba H screen, kemudian W100, kemudian mungkin flex, ya. Kemudian di sini justify center dan align center. Nah, ini sudah, ya, tapi ketarik ternyata, ya. Oh, ini bukan align, harusnya items, ya, tapi. Nah, ya, jadi sudah ada sekarang. Untuk UI-nya, mungkin kalau yang remember me ini saya akan hapus aja, ya. Saya nggak butuh juga untuk remember me. Nah, seperti ini, ya. Jadi saya sudah punya untuk login UI. Nah, sekarang mungkin saya akan coba bikin yang register. Di sini sudah ada, ya, untuk create account. Nah, ini bisa saya ubah. Bukan pakai A lagi, tapi pakai link, ya. Jangan lupa import dari next link. Arahkan ke /register. Nah, jadi kalau saya klik, pindah ke register. Nah, ini mungkin yang di sini, ya, untuk return ini saya bisa copy aja, ya. Yang returnnya saya kopikan ke bagian yang register, ya. Ini mumpung sekalian. Yang ini saya delete, saya ubah. Jangan lupa import untuk link dari next link. Nah, register juga sudah ada. Mungkin saya ubah sedikit di sini. Sign up, ya, di sininya. Sign up to our platform. Your email, password, mungkin satu lagi, ya. Jadi ini saya copy, ya, saya paste ke bawahnya, ya. Selain email dan password, saya akan minta nanti full name, ya. Di sini full name. HTML4 full name, your full name, kemudian tipenya adalah text untuk inputnya, name-nya adalah full name, dan ID-nya juga full name, ya. Nah, jadi kita sudah punya sekarang, ya, ada input untuk full name, email, dan password. Ini mungkin saya ubah juga, ya, bukan login to your account, tapi sign up di sini, ya, sign
up account misalkan. Kemudian di sini mungkin have registered gitu ya. Di sini mungkin langsung aja sign in here gitu ya. Arahkan ke /login. Nah, ya jadi sekalian kita bikin untuk UI register dan juga login ya. Jadi ini saya klik pindah ke login, kalau ini pindah ke sign up ya atau ke register gitu. Nah, kalau misalkan kita buka lagi, balik lagi ke home, ada untuk bagian navbarnya ya. About sama, profile sama, tapi pas masuk ke login sudah tidak ada navbar. Jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.